Anak-anak, kali ini kita bertemu dalam materi sistem pernafasan. Kompetensi dasar adalah menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Kemudian menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Menurut kalian, organ apa saja yang berperan dalam sistem pernafasan? Kemudian, bagaimana rata-rata frekuensi pernafasan selama 1 menit? Kalian bisa mencoba untuk menghitung berapa frekuensi pernafasan kalian. Dari situ, kalian bisa menghitung berapa frekuensi pernafasan dalam 1 jam, 1 hari, 1 tahun, dan sebegitu seterusnya. Apakah rata frekuensi pernafasanmu dan temanmu berbeda? Menurutmu, mengapa ada perbedaan dengan temanmu? Pada umumnya, manusia dapat bernafas sekitar 17.000 dalam sehari. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama, bernafas atau ventilasi paru-paru. Ini terdiri dari inhalasi, yaitu menghirup udara, dan ekhalasi atau menghembuskan udara, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Yang kedua, respirasi eksternal, yaitu pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam kapiler. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan CO2 menuju alveolus. Yang ketiga, respirasi internal, yaitu pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut, darah melepaskan oksigen dan mengikat CO2 di dalam sel tubuh, sehingga disebut juga dengan respirasi seluler. Nah, selama proses ini akan dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa CO2. Anak-anak, organ pernafasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Kalian lihat pada gambar tersebut, gambar dari rongga hidung, udara masuk, kemudian melewati faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, pada gambar itu juga diperlihatkan adanya diafragma. Kemudian ada alveolus dan pembuluh kapiler. Hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Sedangkan selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Udara tersusun atas banyak sekali jenis gas. Gas yang terdapat di udara diantaranya NO2, CO2, CO, O2, dan SO2. Tidak semua gas-gas tersebut baik untuk kesehatan, terutama karbon monoksida, karena gas CO itu dihasilkan dari proses pembakaran tidak sempurna yang terdapat pada asap kendaraan bermotor. Oleh karena itu, anak-anak,
jika kalian menyalakan kendaraan bermotor di dalam rumah, kalau bisa dihindari agar gas karbon monoksida tidak meracuni keluarga kalian. Faring. Faring merupakan organ pernafasan antara rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring atau superior. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai alur masuk udara dan makanan, ruang resonansi udara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan. Laring atau ruang suara merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trachea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis adalah katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun, dilapisi oleh sel-sel epitel, berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Itulah sebabnya anak-anak, kalau kita makan diharapkan jangan sambil bicara karena berbahaya, yaitu makanan itu bisa masuk ke dalam saluran nafas karena di situ katupnya mungkin terganggu. Apabila ada partikel kecil berupa asap, debu, makanan atau minuman yang masuk ke dalam laring, maka akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara. Gelombang suara ini dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi dengan cara mengatur kolom udara pada faring, rongga hidung, dan mulut. Tinggi rendahnya suara dikontrol oleh tegangan pita suara. Apabila pita suara tegang akibat tertarik oleh otot, maka pita suara akan bergetar lebih cepat dan dihasilkan nada suara yang tinggi. Berkurangnya tegangan pada pita suara akan menyebabkan pita suara bergetar lebih lamban sehingga menghasilkan nada suara yang rendah. Akibat hormon androgen, yaitu hormon kelamin pria, pita suara pada pria lebih tebal dan panjang. Pita suara akan bergetar lebih lamban. Hal ini menyebabkan nada suara pria memiliki nada yang rentangnya lebih rendah daripada wanita. Udara dari laring masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Panjangnya sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelum bersilia. Nah, fungsi silia pada dinding trakea adalah untuk menyaring benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Bronkus pada bagian paling dasar dari trakea. Trakea bercabang menjadi 2. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Bronkiolus ada di dalam paru-paru. Bronkus bercabang lagi. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus anak-anak. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus. Jadi alveolus itu adalah jamaknya alveoli. Paru-paru merupakan alat pernafasan utama. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmosinister
yang terdiri atas dua lobus. Paru-paru dibungkus dengan selaput rangkap dua yang disebut pleura. Pleura merupakan kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengembis. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan CO2, yaitu alveolus. Nah, anak-anak, jika kalian melihat gambar ini, kalian bisa membedakan antara paru-paru kanan yang mempunyai 3 lobus dan paru-paru kiri yang mempunyai 2 lobus. Kemudian di situ ada juga percabangan yang disebut bronkus, kemudian bercabang lagi menjadi beberapa bronkiolus. Nah, di situ juga ada gambar alveolus. Alveolus merupakan kumpulan dari beberapa alveoli. Udara melewati vena pulmonalis bersama dengan darah masuk lewat bronkiolus, otot polos, kapiler, dan alveolus. Disitulah terjadinya pertukaran udara. Pada saat bernafas berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara atau ekshalasi atau ekspirasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernafasan, terjadi kerjasama antara otot dada, otot rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Gambar ini menunjukkan pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berrelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernafasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernafasan, bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernafasan dada. Begitu pula, jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut disebut pernafasan perut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Di antaranya adalah jenis kelamin, posisi tubuh, dan kegiatan tubuh. Selain itu, ada beberapa faktor lainnya seperti umur dan suhu tubuh. Jadi ada 5 yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Umur itu berarti semakin tua, maka semakin rendah frekuensi pernafasannya. Sedangkan untuk jenis kelamin, pada umumnya laki-laki lebih banyak bergerak sehingga memerlukan energi lebih besar, kebutuhan oksigen lebih tinggi, dan produksi CO2 juga lebih tinggi. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, otomatis frekuensi pernafasan semakin cepat. Kemudian posisi tubuh, apabila kita dalam keadaan aktif atau tegak, maka otomatis kaki-kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga untuk tetap tegak berdiri. Nah, itu akan lebih cepat frekuensinya. Pada saat kita tidur, tubuh duduk atau berbaring, maka berat beban tubuh disanggah oleh sebagian besar tubuh sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Dengan demikian pernafasannya rendah. Kegiatan atau aktivitas tubuh, orang yang melakukan aktivitas otomatis memerlukan energi lebih banyak.
Volume pernafasan. Ketika kamu membawahi harumnya parfum, maka kalian pasti mencoba untuk menarik nafas yang dalam. Nah, dalam hal ini, volume udara yang digunakan untuk proses pernafasan itu terdiri dari volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Nah, volume tidal itu sekitar 500 ml. B. Volume cadangan ekspirasi merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1.500 ml. Volume cadangan inspirasi yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volume cadangan inspirasi sekitar 1.500 ml. Volume residu yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1.000 ml. Kapasitas vital paru-paru adalah total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Nah, kapasitas vital paru-paru adalah sekitar 3.500 ml. Kapasitas total paru-paru yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal di dalam paru-paru, yaitu volume kapasitas total paru-paru merupakan jumlah dari volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu. Jumlahnya sekitar 4.500 ml. Gangguan pada sistem pernafasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. ISPA atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Upper Respiratory Tract Infection atau URI, merupakan penyakit yang diakibatkan karena infeksi virus, bakteri, atau jamur pada sistem pernafasan bagian atas, yaitu meliputi infeksi pada hidung, sinus, faring, dan laring. Beberapa jenis ISPA antara lain influenza, tonsilitis, faringitis, laringitis, rinitis, dan sinusitis. Virus, bakteri, atau jamur disebut juga dapat menginfeksi sistem pernafasan bagian bawah, yaitu meliputi trakea, bronkus, dan alveolus, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah lower respiratory tract infection. Infeksi saluran pernafasan bagian bawah umum terjadi yaitu pneumonia, tuberkulosis, asma, kanker paru-paru, dan bronkitis. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Kalian lihat pada gambar tersebut anak-anak, itu merupakan gambar dari virus influenza. Gejala umum influenza yaitu demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Dengan kondisi hidung tersumbat, penderita influenza akan kesulitan untuk bernafas. Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan lewat udara. Selain itu, virus juga dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Kemudian orang tersebut menyentuh mulut dan mata. Agar kamu tidak mudah tertular virus, sebaiknya kalian menggunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Tonsilitis secara normal
tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam keadaan lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Nah, anak-anak, di gambar tersebut kalian bisa melihat bahwa gejala tonsilitis itu sakit tenggorokan, kemudian tonsilnya mengalami peradangan, kemudian batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya adalah bakteri Streptococcus. Faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya adenovirus, orthomysovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Banyak bakteri yang dapat menginfeksi faring, salah satunya bakteri Streptococcus pyogenes. Dari gambar tersebut, kalian bisa melihat bahwa selain disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur, faringitis juga dapat disebabkan oleh zat kimia yang mengiritasi jaringan pada faring. Faringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Penanganan faringitis yaitu dengan memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Selain itu, tentu harus ditambah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun, umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Nah, gambar berikut memperlihatkan perbandingan antara paru-paru normal dengan paru-paru penderita pneumonia. Gejala dari penyakit pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernafas. Penyakit pneumonia dapat ditularkan melalui udara ketika penderita pneumonia batuk maupun bersin. Oleh karena itu, ketika kamu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk teman atau saudara yang dirawat di rumah sakit, sebaiknya menggunakan masker. Penanganan pneumonia, obat pembuat saluran nafas menjadi lebar atau bronkodilator, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Gambar tersebut memperlihatkan perbandingan antara alveolus orang sehat dengan alveolus penderita pneumonia. Kalian lihat, alveolusnya penuh darah. Jadi anak-anak, penyakit ini bukan karena bakterinya yang mengenai paru-paru, tapi karena alveolusnya penuh cairan yang terbentuk dari darah putih yang sedang menyerang penyakit, sehingga alveolusnya tidak bisa berfungsi sebagai pertukaran udara. Nah, itu yang membuat fungsi paru-paru berkurang.
TBC atau tuberkulosis. Penyakitnya ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain. Perhatikan gambar anak-anak. Ketika bakteri tersebut masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Tetapi jika sistem imun lemah, maka bakteri dapat masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limpa untuk menginfeksi organ lain. Gejala dari penyakit TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernafasan. Asma disebabkan oleh faktor lingkungan, di antaranya masuknya zat pemicu alergi dalam tubuh, misalnya asam rokok, debu, bulu hewan peliharaan. Masuknya alergen akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia tersebut dapat memicu penyempitan saluran pernafasan. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa penyempitan yang terjadi pada saluran pernafasan menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen, sehingga penderita asma akan mengalami batuk, napas yang berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Kanker paru-paru. Kalian lihat anak-anak perbandingan antara paru-paru yang sehat dengan paru-paru yang kena kanker. Itu terjadi karena pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, maka bisa menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan di jaringan sekitar paru-paru. Biasanya orang yang terkena paru-paru disertai dengan batuk yang berdarah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam waktu yang lama, sedangkan 10-15% terjadi pada orang yang tidak merokok. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok disebabkan karena kombinasi faktor keturunan, faktor lingkungan, misalnya perokok pasif, kemudian debu asbes, udara yang terpolusi juga bisa menjadi pemicu. Nah, demikian anak-anak materi pernafasan pada manusia kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa.